Selamat pagi adik-adik misioner sekalian dimanapun berada. Kembali lagi kita bertemu dalam edisi Do Re Mi Doa dan Renungan Misioner Jumat 17 September 2021. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 1 sampai 3. Adik-adik misioner sekalian, sebelum kita mendengarkan dan membaca sabda Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami dan hadirlah di dalam diri kami semua sebagai anak misioner pada saat ini, agar kami mampu mewartakan kasih-Mu terhadap sesama kami yang ada di sekeliling kami dengan tulus dan penuh dengan sukacita. Kami yakin ya Tuhan, dengan terang Roh Kudus-Mu kami mampu melakukan semua itu. Karena ini semua kami landaskan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak misioner sekalian, Yesus merupakan sumber sukacita, dan kita semua adalah anak-anak yang memiliki hak yang sama untuk dikasihi terlepas apapun agamanya, entah dia sebagai Muslim, sebagai Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ataupun Konghucu. Adik-adik misioner sekalian juga ditunjuk sebagai pewarta kabar gembira melalui diri kita sendiri. Misalkan melalui perkataan kita terhadap sesama, orang tua, ataupun siapapun yang kita jumpai di mana kita berada. Dengan itu adik-adik misioner sekalian, kita bisa melihat diri Yesus dalam diri kita secara pribadi. Nah adik-adik, komitmen ini sangat dibutuhkan untuk melayani Tuhan di sepanjang hidup kita, yaitu berupa kesungguhan dan kegembiraan dalam panggilan hidup kita masing-masing. Adik-adik misioner sekalian, jangan sampai melayani Tuhan hanya sebagai keajaiban manusia semata, tetapi lebih daripada itu. Adik-adik melayani Tuhan dengan mendatangkan kedamaian, sukacita, damai sejahtera dengan perbuatan diri yang peka dalam kehendak Allah dalam peristiwa hidup kita. Semoga demikian. Amin. Marilah secara bersama-sama kita mendoakan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian adik-adik misioner senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.